Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Enom yang akan mencoba setia menyuguhkan cerita misteri. Cerita kali ini adalah cerita yang mengisahkan tentang arwah gentayangan. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Kicau burung menyapaku di pagi hari yang cerah. Kilau sinar matahari pagi sedikit membuatku malas untuk beraktivitas. Namaku Marno. Aku seorang debt collector di koperasi simpan pinjam di kampungku. Ya, pagi yang cerah itu berbeda dengan pagi sebelumnya, di mana pagi itu membuat semangatku menurun. Entah apa yang membuatku tak bersemangat di pagi itu. Mungkin asupan sarapanku yang hanya dengan lauk gorengan tempe, sehingga kurang bergairah menghadapi hari yang seakan berat akan dilalui. Salah satu teman kerjaku, Julian, yang satu angkatan dari segi usia dan sekolah, yang duduk bersama berjemur di depan kantor sambil menunggu jam kerja dimulai. Sinar matahari sangat cerah. Tidak terlalu menyengat panasnya, namun cukup untuk berjemur di pagi hari. Kami berdua memang bertugas keliling menagih setoran pinjaman nasabah dari rumah ke rumah. Dan semua nasabah yang kami kunjungi sudah kami kenal secara hangat. Seperti biasanya sebelum kami berangkat menuju rumah nasabah, kami mendapat briefing dari pimpinan kami, yaitu Pak Herdi, yang selalu memberikan motivasi dalam pekerjaan kami. Jam menunjukkan pukul 8:40. Setelah briefing kantor selesai, Julian dengan langkah malasnya berjalan menuju parkiran motor, meninggalkanku yang masih terduduk berbincang hangat dengan Satrio, seorang admin keuangan koperasi. Tampak wajah Julian sedikit muram. Aku pun langsung bergegas mengambil tasku dan menyusul Julian menuju parkiran motor. No, jalan dulu ya ke desa Badang Dadi. Jam 12 aku mau izin pulang aja. Mau istirahat. Ucap Julian yang tengah menunggangi motor bebeknya di saat aku baru sampai di parkiran. Dan setelah itu Julian berlalu. Pekerjaan kami memang cukup beresiko, tapi tidak untuk di desa. Debt collector tidak seseram seperti di kota-kota. Bahkan kami di sini disambut hangat oleh warga. Dan bahkan beberapa sudah kuanggap seperti saudara. Ya, kredit bermasalah setiap harinya banyak. Tapi ya mau gimana lagi? Jika nasabahnya gak ada, mau diapain lagi kan? Kami di sini gak menagih seperti yang diberitakan orang-orang. Kami nagih sewajarnya, secara halus. Toh uang itu bukan uangku, melainkan perusahaan. Dimana kalau aku gagal mendapat setorannya, paling poinku berkurang dan mempengaruhi pendapatan bulananku. Aku dan Julian berbeda tujuan. Paling akan bertemu di suatu tempat, sekedar janjian untuk makan siang bersama. Singkatnya, aku sudah sampai di suatu desa tujuanku dan menuju rumah pertama yang aku tagih. Bukirah melihatku memberhentikan motor tepat depan rumahnya. Beliau langsung keluar dan tanpa basa-basi mengulurkan tangan kanannya dengan lembaran uang kertas nominal Rp5.000. Makasih Bu. Aku tak langsung aja. Kalau mau bikinin kopi besok-besok aja ya. Kalau anak ibu udah pulang dari Jakarta. Hehe. Ucapku bercanda dengan Bukirah agar tidak terkesan kaku. Memang Bukirah punya anak cantik yang sekarang sedang merantau. Dan Bukirah juga orangnya asik. Beliau kerap kali bercanda denganku setiap kami bertemu. Bukirah tidak menjawab.
Beliau hanya memberikan ekspresi manyun terhadapku. Aku pun menyalami beliau dan berpindah ke nasabah yang lain. Di saat menuju rumah kedua, panggilan telepon berdering di HP-ku. Setelah kulihat, ternyata dari Satrio. "No, tolong kamu cek desa Badang Dadi, tempat Julian lagi. Aku dapat kabar ada debt collector dikeroyok massa," ucap Satrio. Aku langsung mengiyakan dan menutup telepon. Aku langsung menyalakan motorku dan menuju desa Badang Dadi. Entah kenapa perasaanku sudah benar-benar tidak enak mendapat kabar dari Satrio. Mungkinkah itu Julian? Semoga saja tidak mungkin. Ini hanya salah paham saja. Gumamku mematahkan pikiran burukku. Ya, memang perasaan tidak enak ini sudah terasa sejak bangun tidur. Apakah memang ini pertanda buruk? Pikiranku seperti dilingkari pikiran jelek akan kondisi yang belum tentu aku ketahui. Aku telah masuk ke desa Badang Dadi, namun suasana cukup sepi. Aku menuju RW yang banyak nasabah Julian. Dan sesampainya di sana, suasana cukup ramai. Dan suasana panas itu tidak seperti panas biasanya. Entah, tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Aku memarkirkan motorku di depan rumah orang dan berjalan menuju keramaian. Aku bertanya kepada salah satu warga. "Ada apa, Pak?" tanyaku terhadap pria parubaya yang terlihat dengan wajah penuh emosi. "Ada debt collector nagih maksa dengan ngancam-ngancam pakai pisau. Terus yang ditagih teriak, minta tolong dan digebukin deh sama warga," ucap singkat pria parubaya tersebut. Aku langsung bergegas mendekati pusat keramaian itu. Betapa terkejutnya aku melihat pemandangan di hadapanku. Ya, itu tampak Julian sedang dikeroyok belasan orang. Lebih pantasnya disiksa. Wajah Julian tampak sudah bonyok dan berlumuran darah. Aku berusaha melerai, namun aku tak kuasa dengan amukan massa yang sudah membabi buta. Julian tampak lemas dan tanpa perlawanan. Namun belasan orang tetap saja menginjak, menendang, bahkan terakhir ada salah satu pemuda yang mengangkat batu besar dan membantingnya ke kepala Julian, tepatnya di bagian belakang. Spontan percikan darah kepala Julian kemana-mana hingga isi dalam kepalanya berserakan. Kalian bayangkan, orang yang kalian kenal, bahkan teman kerja, dibantai di depan matamu. Dan yang paling menyedihkan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Perutku mual melihat semua ini. Bau anyir darah dan beberapa serpihan bagian kepala Julian berserakan. Tampak kepala yang setengah hancur itu menyisakan sebagian kepala yang tidak terputus seluruhnya. Seakan para oknum masih belum puas. Mereka menarik tubuh Julian yang sudah dapat dipastikan tewas dan berusaha membakarnya. Aku berlari ke tempat yang tidak terlalu ramai dan mencoba menghubungi teman kantorku terkait kejadian ini. Aku sungguh lemas tak berdaya. Bukan hanya aku, tampak di sekelilingku yang tak kuat melihat pemandangan tersebut lemas tak bergeming dengan tatapan kosong. Bahkan beberapa ibu-ibu yang sempat melihat kejadian nahas tersebut tampak lemas dan jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan mengevakuasi jasad Julian yang sudah tidak utuh. Dan aku bersyukur jasad Julian tidak sempat dibakar oleh massa. Aku yang tanpa tenaga terasa lemas, duduk tak mampu menggerakkan tubuhku. Sesekali aku mencoba membuka HP-ku untuk menelpon Satrio di kantor. Namun jari ini terlalu gemetaran sehingga butuh waktu lama untuk mencoba menelpon Satrio. Setelah aku mampu memegang kendali ponselku, kuhubungi Satrio dengan singkat, padat, dan jelas.
Halo, Julian tewas dikeroyok. Ucapku terbata-bata disertai tangis. Aku pun menghubungi kakakku, minta tolong agar aku bisa dijemput pulang. Dan sekitar 1 jam kemudian, kakak dan adikku datang menjemputku yang tanpa tenaga karena melihat pemandangan siang yang mencekam. Mbok Minah, Ibu Julian teramat sedih dan marah mendapat kabar dari jajaran kepolisian dan RT RW yang mengunjungi rumahnya. Memberikan kabar sepeninggalnya Julian dengan cara dibantai. Mbok Minah sedikit pikun di usianya yang sudah cukup tua, sekitar 65 tahun. Harus rela menelan pil pahit hidup sendiri. Mbok Minah tinggal hanya berdua dengan Julian pasca meninggalnya suami 10 tahun yang lalu. Kini sepeninggalnya Julian, jelas Mbok Minah hidup sebatang kara. Selama seminggu setelah kejadian, aku yang shock atas kejadian tersebut mengurung diri di dalam rumah dan tidak berangkat bekerja. Aku hampir gila jika mengingat kejadian tersebut. Tidak hanya aku yang mengalami depresi. Mbok Minah diberitakan oleh tetangga sekitar seperti mengalami ODGJ pasca meninggalnya Julian. Bahkan ia menganggap Julian masih hidup dan terus berangkat kerja pagi dan pulang di saat malam. Berhari-hari setelah menguatkan hati dan pikiranku, aku dan beberapa teman kerja almarhum Julian menyempatkan hadir ke rumah Mbok Minah, menyampaikan bela sungkawa. Tampak kesedihan mendalam di wajah tuanya, dan tampak pula ketidakikhlasan di wajah Mbok Minah. Aku masih tidak percaya jika Julian telah melakukan pengancaman terhadap nasabah menggunakan senjata tajam. Entahlah yang benar yang mana, namun kasus tersebut telah ditutup karena berdasarkan bukti kuat dari korban dan saksi di TKP. Aku mendapat sedikit info beberapa orang yang telah mengeroyok Julian telah ditangkap dan beberapa lagi masih menjadi target DPO. Aku masih ingat jelas salah satu wajah seseorang melakukan penyiksaan dengan membabi buta. Ya, bahasa yang lebih tepat penyiksaan, karena aku dan beberapa warga lainnya dengan jelas melihat Julian yang tanpa perlawanan terus dihajar hingga akhirnya kepalanya hancur oleh batu yang dibantingkan ke kepala Julian oleh salah satu warga. Singkatnya, seminggu setelah meninggalnya Julian, beberapa warga sempat melihat dari luar jendela jika Mbok Minah tampak seperti orang mengalami gangguan kejiwaan. Beliau sering terlihat menyiapkan makanan dan minuman untuk Julian yang sepertinya masih menganggap Julian hidup. Dan salah satu tetangga samping rumah Mbok Minah sempat menanyakan kabarnya. Oh iya Mbok, kayaknya semalam ada tamu di rumah ya. Aku semalam dengerin kayak ngobrol seru. Ucap Mbak Rohila disertai senyuman, yang rumahnya berdampingan dengan Mbok Minah. Enggak kok, cuma berdua sama Julian. Memang Julian akhir-akhir ini ngajakin aku ngobrol dan cerita pengalaman lucu sambil nonton TV. Jadi ya aku sering ketawa sampai perutku sakit. Jawabnya seakan lupa jika Julian telah meninggal. Mbak Rohila terkejut akan pernyataan Mbok Minah dan bertanya-tanya apakah memang Julian datang menemani ibunya setiap malam atau Mbok Minah itu mengalami halusinasi. Ikhlaskan Mbok, Julian sudah tenang di alam yang baru, ucap Mbak Rohila.
Sembarangan, memangnya Julian sudah mati? Julian kan memang sibuk kerja, berangkat sebelum subuh, pulang malam. Tutur Mbok Minah sedikit emosi serta meninggalkan Mbak Rohilah masuk ke dalam rumahnya. Beberapa warga penasaran dengan keadaan Mbok Minah. Pak Sai mendatangi rumah Mbok Minah memastikan beliau baik-baik saja. Namun di rumahnya hanya Mbok Minah seorang yang tengah menikmati acara TV. Mbok Minah tertawa terbahak-bahak. Padahal sebelum Pak Sai masuk ke rumahnya, mendengar seperti ada suara seorang laki-laki ngobrol dengan Mbok Minah. Namun setelah Pak Sai keluar dari rumah Mbok Minah, mendengar suara laki-laki kembali yang tidak asing, seperti suara Julian. Ia bergegas berbalik mengintip di balik jendela yang sedikit terbuka. Betapa kagetnya Pak Sai. Beliau melihat sosok Julian dengan kepala yang setengah hancur berdiri menemani Mbok Minah menonton TV. Pak Sai buru-buru meninggalkan teras rumah Mbok Minah dengan rasa ketakutan. Dan kejadian yang dialami oleh Pak Sai membuat geger tetangga samping, kanan, dan depan rumah Mbok Minah. Awalnya, para tetangga menganggap jika Mbok Minah mengalami gangguan kejiwaan. Namun saat diintip, tampak sosok Julian ada di dalam rumah dengan wujud tubuh tidak utuh. Sosok menyerupai tubuh Julian duduk bersebelahan dengan Mbok Minah sambil menonton TV. Bahkan ada yang melihat Mbok Minah makan bersama dengan sosok tersebut seperti waktu meladeni Julian semasa hidupnya. Entah Mbok Minah tidak takut dengan sosok yang menyerupai Julian ini, atau mungkin penampakan di mata Mbok Minah sosok Julian masih utuh. Wallahu a'lam bishawab. Aku dan Satrio yang mendengar cerita tersebut penasaran dan merencanakan di suatu malam untuk mengintip rumah Mbok Minah. Ya, biar bagaimanapun almarhum Julian adalah temanku. Pastinya merasa kasihan jika arwah Julian belum tenang di alam yang baru. Singkatnya, aku dan Satrio sudah berada di dekat rumah Mbok Minah. Waktu pukul 9:30 malam. Aku dan Satrio ditemani tetangga terdekat Mbok Minah, yaitu Mas Fajar, suami Mbak Rohilah, yang telah berulang kali melihat penampakan sosok Julian pulang ke rumah dan berdiri menemani ibunya. Kami bertiga sudah standby tepatnya di bawah pohon jambu depan rumah Mas Fajar yang jaraknya sekitar 10 meter dari teras rumah Mbok Minah. Saat kami sedang berbincang-bincang, tampak motor Mega Pro milik almarhum Julian datang lengkap dengan pengemudinya. Ya, kami bertiga melihat jelas siapa pengemudi tersebut. Dia adalah sosok Julian dengan wujud tidak utuh. Seperti yang banyak diceritakan orang-orang, tubuh berlumur darah. Kemudian yang paling menyeramkan adalah tampak kepala yang hancur, menyisakan sedikit kepalanya yang menempel. Sosok tersebut seperti manusia normal pada umumnya, masuk ke dalam rumah. Kalau kalian mau lihat lebih jelas, ayo kita intip dari sebelah rumah, ajak Mas Fajar terhadapku dan Satrio, seakan sudah terbiasa melihat penampakan Julian. Aku gak mau ikut, Mas. Lihat kayak gini aja sudah ngeri banget, ucap Satrio merengek ketakutan serta mengajakku untuk pulang. Aku masih penasaran dan ingin melihat Mbok Minah menanggapi sosok Julian. Ya udah Sat, kamu mending nunggu di rumah Mas Fajar aja gimana? Ucapku dan dia akan oleh Satrio. Sebenarnya aku pun sudah cukup merasa takut
melihat penampakan itu. Namun entah kenapa aku penasaran Mbok Mina memperlakukan sosok Julian. Satrio sudah berlalu meninggalkan aku dan Mas Fajar. Dan kami berdua mulai mengintip di sedikit lubang yang mengarah ke ruang menonton TV Mbok Mina. Tampak Mbok Mina telah menyiapkan makan malam untuk Julian. Dan terlihat Mbok Mina sangat bahagia dengan kehadiran Julian. Walau sesungguhnya dia bukan Julian, melainkan sosok jin yang menyerupainya. Kasihan Mbok Mina, sepertinya dia juga masih belum percaya kalau Julian telah meninggal. Mereka tampak sewajarnya anak dan ibu, saling bercerita dan menonton TV bersama. Dan di saat itu juga makhluk yang menyerupai almarhum Julian berjalan meninggalkan Mbok Mina yang tengah tertawa menonton TV. Sepertinya ke belakang rumah dan tidak muncul lagi setelah beberapa menit. Aku dan Mas Fajar masih menunggu kelanjutannya. Seperti nonton live misteri vlogger-vlogger YouTube, bulu kuduku makin berdiri. Ditambah bau anyir darah menyengat di sekitarku. Aku mendengar desisan seperti suara manusia di dekat kami berdua. Aku menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya aku dan Mas Fajar. Ternyata makhluk tersebut sudah berada di belakang kami berdua. Ya, sosok makhluk tersebut hampir menyentuh bagian leher kami. Secara spontan kami berdua berlari lalu langgang. Dan anehnya, ketika aku berlari melintas depan rumah Mbok Mina, sudah tak ada lagi motor Julian yang sebelumnya dipakai makhluk menyerupainya. Aku benar-benar tak percaya melihat penampakan ini. Dan ini kali pertamanya aku melihat sosok yang disebut setan, hantu, jin, atau apalah penyebutannya. Aku sampai di rumah Mas Fajar, yang di situ sudah ada Satrio yang terlihat sepertinya demam. Ya, aku dan Satrio benar-benar seperti mengalami mimpi buruk. Dan aku pun berharap itu mimpi beneran. Tapi ini nyata. Dan susah aku membuang jauh pengalaman pertama melihat hantu. Mas Fajar menceritakan jika ia sudah berkali-kali melihat penampakan tersebut. Karena rumah Mas Fajar dan Mbok Mina berdampingan, hanya berjarak sekitar 5 meteran. Dan menurut penuturan Mas Fajar, ia melihat sosok itu tak hanya di rumah Mbok Mina, tapi sosok menyerupai Julian juga hadir di depan rumahnya. Mas Fajar menceritakan, saat itu Mas Fajar tengah selesai sholat Isya dan sedang duduk berzikir. Namun pintu rumahnya ada yang mengetok dan mengucapkan salam. Mas Fajar kenal betul suara di balik pintu yang mengucapkan salam itu. Ya, suara itu suara Julian. Namun ia masih ragu karena yakin jika Julian sudah meninggal dan tak mungkin bangkit dari kuburnya. Ia kemudian bangkit dari duduknya dan bergegas mengintip keluar rumah di balik hordeng jendela rumahnya. Betul sekali, ternyata ia benar Julian dengan tubuh penuh luka berceceran darah berdiri menghadap pintu rumah Mas Fajar. Dan sama seperti yang kami lihat jika kepala Julian yang setengah hancur. Mas Fajar spontan berlari menuju kamar, bergabung dengan anak istrinya. Sejak saat itu Mas Fajar juga sering mendengar suara Mbok Mina seperti sedang ngobrol dengan Julian. Dan rasa penasarannya membuat ia melihat secara langsung sosok jelmaan jin menyerupai Julian hadir setiap malam menemani Mbok Mina. Dan dari cerita Mas Fajar, aku yakin jika arwah Julian memang penasaran. Aku dan Satrio yang sudah makin tenang perasaannya memutuskan untuk pulang. Saat itu jam sudah pukul 12 lebih 15 menit.
Sebenarnya kami takut untuk pulang, tapi melihat Satrio yang sepertinya demam, harus aku antarkan pulang ke rumahnya. Setelah pamit dengan Mas Fajar dan keluarga, kami berdua pulang berboncengan menggunakan motor bebekku. Dan sekilas aku melirik depan rumah Mbok Mina, masih tak nampak motor yang sebelumnya dibawa sosok Julian. Jarak antara rumah Mas Fajar dengan rumah Satrio sekitar 3 kilo. Hanya butuh waktu sekitar 15 atau 10 menitan. No, kamu nginep di rumahku aja. Aku di rumah sendirian. Bapak ibuku lagi nginep di rumah kakakku yang baru saja lahiran, ucap Satrio setengah berteriak dalam perjalanan. Aku berpikir sejenak, ada benarnya jika kami selalu berdua. Takut jika sosok hantu Julian mengikuti salah satu dari kami. Di samping itu, aku juga takut pulang setelah nganterin Satrio yang pastinya di perjalanan sendirian. Iya Sat, mending aku nginep tempatmu aja. Aku juga takut pulang sendirian, jawabku. Singkatnya kami berdua telah sampai di rumah Satrio dan bergegas untuk bersih-bersih dan langsung menuju kamar Satrio. Kami tidur sekamar dan satu selimut. Kami langsung mencoba tidur tanpa ada obrolan. Tampak Satrio yang merasa demam hanya hitungan menit dia telah terlelap. Aku yang masih kepikiran dengan apa yang kulihat langsung dengan Mas Fajar masih belum juga bisa memejamkan mata. Sial, jam 2 pagi masih belum bisa tidur, gumamku. Beberapa saat kemudian terdengar suara motor yang berhenti tepat di depan rumah Satrio. Dan pintu Satrio seperti diketuk seseorang. Aku seketika menutup selimut untuk berlindung. Aku takut jika itu adalah hantu Julian. Satrio, bukain pintu nak. Terdengar suara berat dan sepertinya itu Bapak Satrio. Ku coba bangunkan Satrio, memberitahu jika itu kemungkinan bapaknya yang pulang. Namun Satrio tidak bergeming. Suara seperti Bapak Satrio terus memanggil Satrio dan meminta dibukakan pintu. Aku ragu, apakah aku harus membukakan pintu atau tidak. Banyak pikiran yang muncul. Ada perasaan takut jika memang itu bukan Bapak Satrio. Dan jika itu memang benar Bapak Satrio, akan malu karena aku hanya seorang tamu. Aku terus mencoba membangunkan Satrio, namun tak ada hasil. Satrio terus saja lelap dengan tidurnya. Karena aku tak berani membukakan pintu, suara yang tadinya terasa berat seperti Bapak Satrio kini berubah menjadi suara Julian dan memanggil namaku dan Satrio. No, bangun, ayo kerja lagi. Satrio, gajiku tolong dipercepat. Begitu katanya dengan suara datar dan cukup keras. Aku bersyukur tidak membukakan pintu, namun aku masih terjaga di malam yang cukup dingin itu. Seketika suasana malam senyap. Tidak ada sedikit pun suara. Bahkan suara jangkrik yang sebelumnya sempat terdengar kini terdiam membisu. Aku terus menggoyang-goyangkan tubuh Satrio yang masih terlelap. Dan akhirnya Satrio terbangun. Masih dengan suhu tubuh yang terasa panas. Untuk yang kedua kalinya, suara Julian kembali terdengar. Kini aku dan Satrio mendengar suara Julian. No, ayo jangan malas kerja. Trio, jangan lupa gajiku, ucap sosok makhluk menyerupai Julian. Satrio yang mendengar pertama kalinya spontan langsung memegang erat lenganku dan menutupi wajahnya dengan selimut tebal. Terdengar Satrio menangis lirih. Suasana mencekam itu berlangsung sekitar
15 atau 20 menitan. Kami berdua sangat ketakutan. Aku mencoba melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, berharap agar sosok hantu yang menyerupai Julian pergi dari depan rumah Satrio. Setelah suara kedua itu tak ada lagi suara Julian terdengar. Dan kemudian terdengar suara motor melintas di gang rumah Satrio. Dan itu cukup melegakan perasaan kami berdua. Seketika suasana yang sebelumnya hening, senyap, kini terasa normal kembali. Mungkin inilah yang dinamakan arwah penasaran. Yah, terang saja, Julian tewas dengan tidak wajar. Hal ini menyebabkan arwahnya masih penasaran. Aku yakin dia bukan arwah Julian, namun itu adalah Corinne-nya. Hal tersebut ternyata tidak terjadi pada kami berdua, melainkan pimpinan kami di kantor, Pak Herdi, juga mengalami hal yang mencekam. Beliau menceritakan jika ia didatangi ke rumahnya dengan pola yang sama denganku. Sosok menyerupai tubuh Julian mengetuk pintu rumahnya. Namun Pak Herdi membuka pintu tersebut, dan alangkah terkejutnya Pak Herdi melihat sosok menyerupai tubuh Julian berdiri di depan pintu dengan kondisi mengenaskan, sama seperti yang aku lihat bersama Mas Fajar. Pak Herdi seketika kembali menutup pintu dengan keras dan berlari menuju kamarnya. Sepeninggalnya Julian membuat suasana kantor menjadi tidak hangat seperti biasanya. Seluruh staf koperasi merasa takut Julian akan datang ke kantor. Bahkan ada salah satu teman kantorku mengundang paranormal untuk membagari hantu Julian masuk ke dalam kantor. Dan beberapa minggu kemudian aku mendengar kabar dari Mas Fajar jika Mbok Mina mengalami sakit keras dan kemudian dirawat oleh kerabatnya yang dari jauh. Rumah Mbok Mina kini tidak terawat, ditinggalkan begitu saja hingga sekarang. Karena Mbok Mina dibawa keluar kota untuk dirawat oleh kerabatnya. Entahlah, sampai dengan cerita ini aku tulis, aku tak mendengar lagi kabar Mbok Mina. Dan rumahnya kini telah ambruk karena tidak terawat selama bertahun-tahun. Menurut Mas Fajar, barang di dalam rumahnya sudah pada hilang. Kemungkinan telah dicuri orang. Dan semenjak Mbok Mina pindah, tak ada lagi sosok hantu Julian hadir di sekitaran rumahnya. Semua yang mati tidak akan kembali ke dunia. Jika ada yang hadir ke dunia, itu adalah sosok jin Corinne-nya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dari segala mara bahaya. Terima kasih telah mendengarkan kisah misteri ini. Sampai jumpa lagi di cerita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.